Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisa audit tata kelola IT pada PT Infracom Telesarana Sistem Informasi Absensi menggunakan COVID-5. Saya Muhammad Jesse. Dan saya Nasagung Wicaksono. Nah, sumber data yang kita pakai itu pertama dari skripsi. Judul skripsinya Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Infracom Telesarana menggunakan framework COVID-5 dengan penyusun Muhammad Ilham dan Pram Anafi Karan. Program studinya Sistem Informasi dan tahun skripsinya 2024. Pertama itu, apa itu PT Infracom? PT Infracom Telesarana itu berdiri pada tahun 2005 di Jakarta. Saat ini Infracom telah menjadi mitra terkemuka dalam teknik, integrasi sistem, dan penyebaran jaringan untuk berbagai industri telekomunikasi dan TI. Nah, sebelumnya PT Infracom Telesarana sendiri adalah merger antara dua perusahaan. Nah, dua perusahaan tersebut itu juga bergerak pada bidang penyediaan jasa jaringan dan integrasi sistem. Nah, mengapa kita perlu membentuk SWOT? Nah, untuk membantu memahami kondisi organisasi sebelum menentukan proses TI yang relevan. Nah, yang pertama itu ada strength, kekuatannya strength dari sistem absensinya itu sebelumnya itu kan menggunakan fingerprint yang memudahkan pencatatan kehadiran karyawan secara otomatis terkontrol dan dapat dipantau manajemen. Nah, tujuannya memastikan kinerja sistem absensi berjalan untuk pengendalian kedisiplinan kerja dan evaluasi kinerja karyawan. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Pernyataannya sistem absensi masih bergantung pada perangkat fisik dan belum terintegrasi dengan sistem SDM lainnya. Nah, tujuan organisasinya menyediakan prosedur absensi, cadangan, dan meningkatkan integrasi manajemen HR. Nah, opportunities atau peluang. Peluangnya adalah potensi sistem absensi baru menggunakan sistem cloud. Nah, tujuannya mengembangkan sistem absensi digital dan menyesuaikan pengelolaan sistem yang berlaku. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman. Risiko error pada peringkat sistem absensi dan perubahan pola kerja, yaitu work from home atau remote. Nah, tujuan organisasinya menetapkan pemeliharaan perangkat absensi dan menyediakan metode absensi yang fleksibel. Selanjutnya ada struktur dan peran organisasi. Yang pertama itu ada direktur. Direktur itu yang menetapkan visi misi perusahaan dan mengatur atau mengawasi jalannya perusahaan. Lalu wakil direktur itu mengkoordinasikan setiap divisi, mengawasi setiap operasional perusahaan. Lalu bagian operation itu engineer, yaitu instalasi dan konfigurasi pada sistem absensi dan juga merancang dan mengembangkan sistem absensi. Lalu equipment repair itu dia bagian pemeliharaan dan juga perbaikan pada sistem absensi. Lalu supervision itu SPV network operation itu mengawasi tim jaringan dan juga mengawasi setiap jaringan pada perusahaan. Lalu SPV gateway operation itu mengawasi tim gateway dan juga mengawasi stabilisasi dari gateway itu. Dan juga VSAT leader itu mengatur jadwal pekerja lapangan dan juga mengatur tim dari VSAT itu sendiri. Lalu human resource development itu merekrutmen dan melatih karyawan dan juga mengelola sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peta enterprise goal. Yang pertama, kita tentuin itu ada 3, manage business change, EG13, manage business change programs, yaitu primary di benefit realization karena mengelola perubahan program bisnis itu memberikan manfaat, yaitu dari yang sebelumnya sisa absensinya fisik menggunakan fingerprint, terus diganti menggunakan sistem cloud, yaitu bisa mempermudah atau membuat lebih fleksibel bagi karyawan, dan dengan didukung risk optimization, yaitu karena meminimalisir resiko dalam migrasi ke cloud. Nah, selanjutnya ada EG14, operational and staff productivity, yaitu operasional harian dan produktivitas staff, yaitu kita primary ke benefit realization karena manfaat yang diambil menjadikan karyawan dan
pengguna sistemnya itu menjadi lebih disiplin, lebih fleksibel, lebih efisien. Nah, didukung oleh resource optimization tadi, yaitu mengurangi kesalahan input atau kesalahan mengelola data karyawan di HRD-nya itu. Nah, habis itu EG15 compliance with internal policy, yaitu dengan migrasi ke cloud walaupun berubah menjadi mobile tetap harus mengikuti kebijakan dari perusahaan itu. Makanya kita ngambil primernya di risk optimization karena mengurangi ketidakpatuhan terhadap internal kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada ITG, itu pada ITG 1 kita memilih ITG 1 itu primary pada EG 13 yaitu Manage Business Change Program, itu dimana dalam mengelola perubahan program bisnis itu harus sesuai keselarasannya dengan IT dan juga bisnis strateginya itu sendiri, lalu didukung oleh pada secondary pada operasional dan staff productivity agar operasional itu mengikuti sesuai dengan IT dan juga bisnis strategi itu sendiri. Lalu ada ITG 5 Realized Benefit from IT Enable Investment and Service Portfolio, yaitu primary ke operational and staff productivity. Jadi hasil dari memanfaatkan investasi dari sistem absensi sebelumnya yang fisik dipindah ke cloud itu harus tetap memberikan manfaat dan tetap memberikan manfaat kepada staf dan operasional harian. Selanjutnya ada ITG, kita memilih ITG 7 yaitu Deliver IT Service in line with Business Requirement, yaitu di mana pada layanan IT itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Kita memilih primary pada operational and staff productivity agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri, yaitu sistem absensi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ITG 10 yang kita ambil, yaitu Security of Information Processing Infrastructure dan Aplikasi. Kita primary ke Compliance with Internal Policy, karena dalam menjaga keamanan data kita itu diperlukan autentifikasi 2 faktor supaya lebih membuat data aman dan tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada delivery of program, yaitu memberikan manfaat sesuai tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan juga sesuai dengan kualitas standar, yaitu kita primary pada manage business change program, yaitu di mana dalam mengelola perubahan program itu harus sesuai dengan waktunya, sesuai dengan anggaran dan juga sesuai dengan kualitas standar dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada ITG 15 yaitu IT Compliance with Internal Policy. Kita primary ke Compliance with Internal Policy, itu walaupun dalam bentuk migrasi ke cloud, si sistem absensinya itu walaupun mobile tetap harus mengikuti kebijakan dari perusahaannya, seperti misalkan dalam datang absen kantor itu misalkan jam 8. Nah, si sistem absensinya itu harus tetap mengakomodasi aturan seperti itu. Pada peta identifikasi proses dan domain terpilih kita menggunakan BAI dan DSS. Pada BAI 01 itu manage program dan project, yaitu mengelola program dan project. Pada primerinya kita memilih ITG 5 yaitu merealisasikan manfaat dari investasi IT yang dimana itu sistem absensi itu sendiri agar sesuai dengan yang program dan project yang kita buat ini. Lalu primerinya selanjutnya itu pada ITG 13 yaitu memberikan manfaat tepat waktu sesuai anggaran dan juga kualitas standar, yang dimana itu sistem absensi itu harus sesuai yang dijadwalkan dan juga sesuai dengan kualitas standar yang dibuat. Lalu didukung oleh keselarasan IT
ITG 1 itu keselarasan IT dan juga bisnis strategi, yang dimana itu kita membuat sistem absensi untuk mengabsensi setiap absen ya. Selanjutnya ada BAI 06 yaitu Manage Change, yaitu mengelola perubahan. Itu terdapat primary di delivery program of business on time, on budget, and meeting requirement and quality standard, yaitu dalam mengelola perubahan. Nah, si perubahannya itu harus tetap memberikan manfaat, tetap sesuai dengan waktu yang ditentukan, harus sesuai anggaran, dan memiliki standar supaya tidak ada kesalahpahaman dalam tidak boros waktu, tidak boros anggaran, tidak adanya keterlambatan dalam setiap perubahan, dan tetap memenuhi standar yang diberikan oleh perusahaan. Nah, pendukung-pendukungnya itu juga ada di TG7, yaitu delivery of IT service in line with business requirement, yaitu dalam mengelola perubahan tetap harus mengikuti sesuai apa yang dibutuhkan atau yang ditentukan oleh perusahaan. Terus pendukungnya ada di ITG 10, Security of Information Processing Infrastructure and Application. Nah, itu tetap dalam mengelola perubahan harus tetap menjaga informasi, terus infrastruktur dan aplikasi dari perusahaan. Jadi harus tetap adanya keamanan walaupun dalam bentuk perubahan. Selanjutnya ada IT compliance with internal policy, yaitu dalam mengelola perubahan yang ada nanti di sistem absensinya itu tetap menggunakan ketentuan IT yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada DSS 01, itu mengelola operasional, yang dimana kita memilih primernya itu delivery IT service line with business requirement, yaitu layanan IT itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuh oleh perusahaan ini, yaitu sistem absensi sendiri. Lalu pendukungnya itu pada ITG 5, yaitu manfaat dari investasi IT sendiri itu karena mengolah setiap operasional setiap hari, tentu kita harus memberikan manfaat dari sistem absensi itu sendiri. Lalu si ITG 10 yaitu Security Information, yaitu secondary, yang dimana dalam mengelola operasi harus melindungi informasi, proses infrastruktur, dan aplikasi. Tentu dalam mengelola operasi setiap hari itu harus menjaga data pribadi setiap karyawan itu sendiri. Lalu di ITG 13 secondary itu dalam mengelola operasional harus mendapatkan manfaat dan juga sesuai dengan anggaran dan mengikuti kualitas standar perusahaan itu sendiri. Lalu juga mendukung IT compliance atau kebijakan IT sesuai dengan internal atau perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada DSS 05, yaitu Manage Security Service, yaitu mengelola pelayanan keamanan. Nah, itu ada primary di ITG 10 dan ITG 15, yaitu Security of Information Processing Infrastructure dan Application. Dan di ITG 15 IT Compliance with Internal Policy. Dalam mengelola pelayanan keamanan itu tentu mempengaruhi juga keamanan informasi, infrastruktur, dan aplikasi yang ada untuk perusahaan tersebut. Dan di pelayanan keamanan sendiri pun juga harus mengikuti kebijakan IT yang sudah ditentukan oleh kebijakan perusahaan itu sendiri. Nah, itu didukung dengan secondary-nya di TG7, Delivery of IT Service in line with business requirement. Nah, dalam pelayanan keamanan juga itu harus memberikan manfaat bukan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan si perusahaan.
Selanjutnya, pada pemetaan peran organisasi struktur Korbit pada BAI 01 itu berperan sebagai untuk mengelola program atau proyek. Pada ini direktur sebagai board, wakil direktur sebagai chief executive officer, dan juga SPV NOC atau Network Operation Center, Supervisor Gateway Operation Center, dan VSAT Leader itu sebagai Chief Operating Officer, dan juga Engineer sebagai Head of Development, HRD sebagai Head of Human Resource. Lanjut BAI 06 yaitu berperan sebagai mengatur dan mengontrol semua perubahan pada sistem dan juga produk TI atau sistem absensi itu sendiri. Di sini direktur sebagai board, wakil direktur sebagai CEO, SPV NOC, SPV GOC, dan juga VSAT Leader sebagai COO, Engineer sebagai Head of Development, Equipment Repair sebagai Head of IT Operation. Nah, selanjutnya ada di DSS 01 sendiri itu berperan dalam mengelola operasi harian TI sesuai rencana perusahaan. Nah, itu isinya ada wakil direktur sebagai CEO, SPV NOC, SPV GOC, dan VSAT Leader sebagai Chief Operating Officer, Engineer sebagai Head of Development, dan Equipment Repair sebagai Head of IT Operation. Nah, di DSS 05 sendiri itu berperan dalam memastikan keamanan dan melindungi aset informasi organisasi. Nah, wakil direktur sendiri itu sebagai CEO, SPV NOC, SPV GOC, dan VACT Leader sebagai Chief Operating Officer, Engineer sebagai Head of Development, dan HRD sebagai Head of Human Resource. Selanjut pada pemetaan RACI dan pemilihan manajemen praktis, kita pada BAI 01 Manage Program and Project itu BAI 0102 dan juga BAI 0103. Pada BAI 01.02 itu inisiasi program atau proyek pada saat awal fondasi awal pembuatan sistem absensi itu sendiri. Di sini board sebagai akuntabel atau yang memberikan tugas, lalu di sini CEO dan COO sebagai responsible atau yang melaksanakan tugas dari akuntabel itu. Lalu di sini Head Human Resource dan Head Development itu sebagai konsultan atau yang memberikan saran atau pendapat. Lalu pada BAI 01.03 itu pengelolaan siklus hidup proyek, itu di mana dalam sistem absensi sendiri itu penggunaannya selalu digunakan setiap hari. Di sini CEO, Chief Executive Officer sebagai akuntabel atau yang memberikan tugas, lalu Chief Operating Officer dan Head Development itu sebagai responsible atau yang melaksanakan tugas itu, lalu Board dan Head Human Resource itu sebagai informer atau yang diinformasikan tentang yang dikerjakan itu. Selanjutnya ada BAI 06 yaitu Manage Change atau BAI 0602 yang kita ambil itu penilaian dan persetujuan perubahan. Nah, dalam penilaian dan persetujuan perubahan itu board itu sebagai accountable yang memberikan arahan atau tugas ke responsible. Nah, responsible sendiri yang menjalankan tugasnya itu ada Chief Executive Officer dan Chief Operating Officer. Nah, yang menjadi konsultannya di sini atau yang memberikan saran atau yang memberikan masukan itu adalah Head Development dan Head IT Operation. Nah, pada BAI 0603 itu pengelolaan perubahan darurat. Nah, itu yang menjadi accountable adalah Chief Executive Officer atau CEO-nya yang memberikan tugas, dan responsible yang menjalankan tugasnya ada Chief Operating Officer, Head of Development, dan Head IT Operation. Nah, yang menjadi informat atau yang diberikan datanya atau yang diberikan informasinya adalah board. Selanjutnya DSS 01 Manage Operation atau mengolah operasional. Di sini DSS 01.02 itu penanganan insiden dan permintaan layanan, yang dimana Chief Executive Officer itu sebagai akuntabel atau yang memberikan arahan atau tugas ini ke responsible. Lalu responsible-nya itu sendiri ada Chief Operating Officer, Head Development, dan Head IT Operation, itu melaksanakan tugasnya. Lalu ada DSS 01.04 itu pemantauan dan pelaporan kinerja operasional, yang dimana Chief Executive Officer itu sebagai akuntabel yang memberikan arahan atau tugas ke responsible, yaitu responsible-nya sendiri Chief Operating Officer dan Head Development sebagai responsible atau yang
melaksanakan tugas. Lalu di sini Head IT Operation sebagai konsul atau yang memberikan saran atau pendapat. Nah, itu ada DSS 05 yaitu Managed Security Service, mengelola layanan keamanan. Nah, yang kita pilih itu ada DSS 0501, Manajemen Identitas dan Akses IAM, Identity Access Management. Itu ada Chief Executive Officer sebagai accountable yang memberikan tugas ke responsible. Nah, responsible sendiri yang menjalankan tugas dari accountable tadi itu ada Head Human Resource dan Head Development. Nah, di situ ada konsultannya yang memberikan masukan atau saran, yaitu Chief Operating Officer. Nah, di DSS 0503 sendiri, yaitu pemantauan dan respons kejadian keamanan. Ada accountable yang diisi oleh Chief Executive Officer yang memberikan arahan atau tugas ke responsible. Nah, responsible sendiri yang menjalankannya ada Chief Operating Officer dan Head Development. Nah, di situ ada informatnya yang diberikan informasi atau datanya yaitu Head Human Resource. Selanjutnya di sini pada kuesioner RACI yaitu kuesioner BAI 01.02 yaitu Initiate Program and Project, yaitu memastikan proyek sistem absensi terinisiasi dengan baik, tujuan dari ruang lingkupnya jelas, serta stakeholder yang terkait terlibat sejak awal. Itu pada pernyataan sini satu, tujuan ruang lingkup dan deliver proyek migrasi sistem absensi telah didefinisikan dan didokumentasikan secara jelas. Dua, itu analisis kelayakan seperti teknis, operasional, finansial telah dilakukan sebelum proyek disetujui. Dan juga stakeholder kunci seperti HRD, divisi operasi, dan juga manajemen telah diidentifikasi dan disepakati perannya dalam fase inisiasi. Selanjutnya BAI 01.03 yaitu Manage Program and Project Life Cycle, memastikan proyek migrasi dikelola secara terukur sepanjang siklus hidupnya dengan pelaporan berkala dan penyesuaian jika diperlukan. Pernyataannya ada satu, itu terdapat rencana proyek atau project plan yang mendokumentasikan timeline, sumber daya, dan juga tanggung jawab secara rinci. Lalu progres proyek dilaporkan secara berkala kepada stakeholder dan dilakukan penyesuaian jika terjadinya penyimpangan atau error. Lalu terdapat mekanisme penutupan proyek yang formal termasuk serah terima sistem ke operasional. Nah, selanjutnya ada BAI 0602 yaitu Assess, Approve, and Decide on Change, memastikan setiap perubahan pada sistem absensi dinilai resikonya, disetujui oleh otoritas terkait dan terdokumentasi dengan baik. Nah, pernyataannya yang pertama ada setiap perubahan teknis atau konfigurasi pada sistem absensi cloud melalui perubahan penilaian risiko dan dampak sebelum diimplementasikan. Yang kedua, terdapat otoritas yang jelas, misal wakil direktur, SPP NOC, SPP GOC, maupun lister leader yang menyetujui perubahan sebelum dilaksanakan. Yang ketiga, ada dokumentasi perubahan atau change request, disimpan secara teratur dan dapat dilacak untuk keperluan audit. Nah, selanjutnya ada DSS 0102, yaitu Manage Incident and Service Request, yaitu memastikan insiden dan permintaan layanan terkait sistem absensi yang ditangani secara sistematis, tercatat, dan diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan. Pernyataannya yang pertama, ada insiden terkait sistem absensi, misal gagal login, data tidak sinkron, itu dicatat, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti sesuai SLA yang ditetapkan. Yang kedua, terdapat kanal pelaporan insiden atau permintaan layanan yang mudah diakses oleh pengguna HRD atau maupun karyawan. Yang ketiga, ada prosedur eskalasi yang ditetapkan untuk insiden yang tidak terselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada DSS 01.04 yaitu Monitor and Report Operation Performance. Yang dimana itu tujuan auditor memastikan kinerja sistem absensi dipantau secara rutin dan juga pelaporan kinerja disampaikan kepada pihak yang terkait untuk perbaikan berkelanjutan. Pernyataan di sini pada satu, kinerja sistem absensi, uptime, response time, dan error rate dimonitor secara rutin menggunakan tools yang sesuai. Selanjutnya, laporan kinerja operasional sistem dibagikan kepada pihak terkait seperti wakil direktur dan juga HRD secara berkala. Lalu hasil pemantauan kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya DSS 05.01 yaitu memastikan hak akses pengguna sistem sistem absensi dikelola berdasarkan prinsip least privilege dengan mekanisme autentikansi yang kuat dan juga review berkala.
Nyatanya di sini hak akses pengguna sistem absensi seperti admin, HR, dan juga karyawan ditetapkan sebagai prinsip least privilege, dan juga mekanisme autentikansi kuat seperti dua faktor autentikansi diterapkan untuk akses ke data sensitif sistem absensi, dan juga review berkala terhadap hak akses pengguna dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan terkini. Nah, selanjutnya ada ringkasan analisis. Ini belum ya? Oh, maaf. Sebelumnya ada DSS 0503, yaitu Monitor and Respond to Security Events, yaitu memastikan aktivitas mencurigakan pada sistem absensi dimonitor dan terdapat prosedur respons insiden keamanan yang jelas, serta log keamanan yang terlindungi. Nah, pernyataannya yang pertama ada aktivasi mencurigakan, yaitu failed login, akses tidak bisa, pada sistem absensi dimonitor dan dianalisa secara proaktif. Yang kedua, terdapat prosedur respon insiden keamanan yang jelas dan tim yang ditugaskan untuk menanganinya. Yang ketiga adalah keamanan, security logs, yaitu disimpan secara aman dan dilindungi dari perubahan atau penghapusan secara tidak sah. Nah, berikut adalah ringkasan analisis atau kesimpulan yang kita dapat, bahwa perusahaan perlu mengembangkan sistem absensi dari fingerprint offline, yaitu menuju ke sistem cloud atau online atau berbasis mobile untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, akurasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Dengan menerapkan rekomendasi audit ini, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan investasi TI, meningkatkan produktivitas, dan juga menjamin keamanan data absensi karyawan secara berkelanjutan. Mungkin di sini ada kekurangan seperti kurangnya domain MEA, yaitu memonitor setiap aktivitas sistem absensi itu sendiri. Mungkin itu saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.